Bab 8. Setelah membeli sayur dan beberapa bahan lainnya, Asma memasuki dapur untuk membantu Bi Imah memasak. Gunjingan para ibu-ibu komplek tak ia hiraukan lagi. Baginya semua itu hanyalah angin lewat, anggap saja Allah sedang menguji kesabaran dirinya. Hari sudah menjelang malam, tetapi suaminya belum juga datang. Masakan yang sejak tadi terhidang di atas meja mulai dingin. Asma tetap tidak ingin memakannya sebelum sang suami pulang. Dengan penuh kesabaran Asma duduk di ruang tamu menunggu Ridho pulang ke rumah. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu diketuk dari luar. Asma segera menghampiri. "Assalamualaikum Mas, Mas kenapa pulang terlambat hari ini?" tanya Asma lembut. Ridho tak langsung menjawab. Ia duduk di sofa dan meregangkan otot-ototnya yang kaku. Asma mendekat dan berjongkok di hadapan Ridho. "Kamu mau apa?" tanya Ridho sambil mengernyitkan keningnya. "Membuka sepatu Mas," jawab Asma tenang. "Aku tidak butuh bantuanmu, dasar kepompong kotor," bentak Ridho. Asma tetap bersikap tenang, dan tersenyum di balik cadarnya. La tak menyahut tetapi tetap melepaskan sepatu dan kaos kaki suaminya. "Mas sebaiknya cepat mandi agar badan Mas menjadi segar, aku sudah menyiapkan makanan, nanti setelah mandi segera ke ruang makan ya Mas," ucap Asma sambil beranjak pergi menuju kamar untuk meletakkan tas kerja Ridho. "Tunggu," ujar Ridho. Asma menoleh ke belakang. "Kamu bisa buatkan aku kopi seperti kemarin?" pinta Ridho. "Baiklah Mas, tapi aku ingin taruh tas ini dulu ke kamar." Asma mengangguk. Sebelumnya, Asma memang sering menyiapkan kopi buatannya kepada Ridho. Awalnya Ridho memang menolak, tapi Asma tetap meletakkan kopi tersebut di meja suaminya, baik sedang di ruang kerja ataupun sedang bersantai. Kopi buatan Asma dapat menghipnotis indera pengecapnya. "Bi Imah," panggil Ridho. Pembantu rumah tangga yang bernama Imah lari tergopoh-gopoh menuju ruang tamu. "Lia, ada apa Tuan?" jawab Bi Imah sedikit menunduk, tanda hormat kepada tuan besarnya. "Cepat taruh tas kerjaku di kamar, dan kamu Asma, segera buatkan aku kopi," jawab Ridho kepada Bi Imah sambil menunjuk Asma. Asma mengangguk dan beranjak pergi meninggalkan Ridho menuju dapur. Ia mengucap istighfar berkali-kali, orang yang menjadi suaminya seolah menyamakan dirinya dengan seorang pembantu. Tetapi, Asma tetap ikhlas dan membuatkan kopi sesuai keinginan suaminya. "Ini kopinya Mas, silahkan diminum," ucap Asma sambil meletakkan kopinya di meja. Ridho tidak menyahut, ia mengambil gelas yang berisi kopi dan menyeruput dengan perlahan, tanda sangat menikmati. Asma tersenyum di balik cadarnya, walaupun sifat suaminya dingin akan tetapi Ridho menyukai kopi buatannya. "Bismillah, semoga ini adalah langkah awal Mas," gumam Asma. "Ngapain kamu masih ada di sini? Cepat pergi, enek aku lihat wajahmu," ucap Ridho dengan ekspresi jijik. Bukannya pergi, Asma malah duduk di sebelah Pras. "Ngapain kamu duduk di sini? Ingin merayu aku? Nggak bakalan mempan kali," ujar Ridho dengan percaya diri. Asma memejamkan matanya dan menarik nafas perlahan. Ia kemudian berdeham pelan. "Mas, apakah aku harus membuka cadarku agar kamu mau menerimaku sebagai istrimu?" tawar Asma yang mulai putus asa menghadapi sikap Ridho. Ridho terkejut mendengar pertanyaan dari istrinya. "Kamu gila ya? Mau kamu joget-joget, mau kamu cosplay, atau telanjang sekalipun aku tetap tidak akan mau, dan aku tidak akan bernafsu denganmu, paham?" hardik Ridho. "Ya sudah kalau begitu, aku hanya bertanya Mas." Asma tersenyum getir. Setelah mendapat jawaban dari suaminya, Asma pergi menuju dapur untuk menata kembali makanan yang sudah dihangatkan kembali. Seusai salat maghrib, Asma mulai membuka Al-Quran dan memulai mengulang hafalannya. Pintu kamar diketuk, dan Asma segera berjalan untuk membukakan pintu. "Ada apa Bi?" tanya Asma kepada Bi Imah. "Di luar ada tamu, Nyonya," jawab Bi Imah. Asma bingung, kenapa ia yang dicari. Biasanya kalau ada tamu, pasti berurusan dengan suaminya, kalaupun mertuanya yang datang pasti biasanya langsung ke kamar.
Asma segera turun ke lantai bawah untuk menemui tamunya. Ridho sudah lebih dulu tamunya, dari segi pembicaraan terlihat sangat serius. Ini dia orangnya, Pak. Sambil melihat ke arah Asma yang sedang berjalan menuju ruang tamu. Ada apa ya, Pak? Tanya Asma. Asma duduk di samping Ridho, tak lupa memberi jarak. Begini, Neng. Pak RT mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Nama saya Asma, Pak. Sanggah Asma terlebih dahulu. Perkenalkan Neng Asma, nama saya Ahmad selaku Ketua RT di kompleks ini. Maksud kedatangan saya kemari untuk menyampaikan laporan dari warga sekitar, tentang. Pak RT seakan ragu untuk meneruskan kalimatnya. Tentang apa, Pak? Asma penasaran. Itu Neng, tentang penampilan Neng Asma. Pak RT berucap pelan sambil menunduk, takut pihak yang bersangkutan merasa tersinggung. Ridho melirik Asma. Sebelumnya, ia sudah tahu inti permasalahannya, hanya saja ia tetap bungkam dan tidak peduli. Biarlah wanita bercadar di sampingnya yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya paham maksud Bapak, warga di sini menyangka bahwa saya dan suami saya berprofesi sebagai teroris. Asma mulai memahami arah pembicaraan Pak RT. Ridho terkejut ketika mendengar kata suami, sepertinya ia juga ikut terbawa ke dalam masalah ini. Lian Neng, warga di sini mengira Neng dan Sua Neng adalah teroris. Ucap Pak RT berterus terang. Ridho langsung berdiri, ia tidak terima dirinya dikatakan sebagai teroris, wajahnya memerah, tanda sedang memendam emosi. Saya tidak terima dengan tuduhan seperti itu. Asal Bapak tahu, saya mampu membeli semua perumahan, beserta isinya, saya tidak bodoh dengan membunuh orang tanpa belas kasih, membom gereja, dengan alasan yang tidak masuk akal. Maki Ridho kepada Pak RT. Sabar Mas, jangan terbawa emosi seperti itu. Asma mencoba menenangkan. Cepat tinggalkan rumah kami sekarang, urusan kita sudah selesai. Ridho mengusir ketua RT. Ridho pergi meninggalkan ruang tamu, dan menyisakan Asma bersama Pak RT. Pak RT segera mengundurkan diri tetapi dicegah oleh Asma. Sebelumnya saya minta maaf atas sikap suami saya, Pak. Tapi saya tak bisa meminta maaf atas pakaian dan cadar saya. Penampilan saya sudah menjadi bagian dari hidup saya tidak peduli tentang penilaian warga terhadap saya. Tapi dapat saya tegaskan, bahwa saya dan suami saya bukan teroris. Ajaran yang kami panut tidak pernah mengajarkan membunuh jiwa yang tidak bersalah. Bapak tenang saja. Kami bebas dari hal itu. Asma menjelaskan dengan tegas. Pak Ahmad mengangguk puas. Ia bangga dengan penuturan Asma yang bisa meyakinkan dirinya. La pamit, Asma bersedia untuk menjelaskan semuanya kepada warga. Setelah Pak RT pamit, Asma segera melangkahkan kaki menuju kamar. Ia mengetuk pintu kamar untuk menemui Ridho, tetapi tak ada sahutan dari dalam. Mungkin mas-mas masih marah denganku. Ucap Asma dalam hati. Maaf Nyonya, tadi Tuan Ridho pergi mengendarai mobilnya. Ujar Watri, salah satu pelayan yang bertugas membersihkan rumah. Apa ia bersama para bodyguard? Nyonya Anggara bertanya. Tidak, beliau sendirian Nyonya. Jawab Watri. Baiklah, terima kasih. Ucap Asma. Asma mulai khawatir, takut kalau suaminya mabuk lagi. Ya Allah lindungilah suami hamba dari minuman yang terkutuk dan memabukkan itu. Lirihnya dalam hati. Sementara di luar sana, Ridho tidak bersama teman-temannya ataupun ke klub malam. Ia pergi menemui sahabat sekaligus sepupunya dari sang mama. Seorang gadis dengan perawakan tinggi dan seksi bak biola Spanyol sedang mendengarkan keluh kesah sang CEO. Lalah Maria, sepupu Ridho. Yang kuat ya Ridho, semua akan indah pada waktunya, jalanin aja dulu. Ucap Maria menenangkan Ridho yang sedang frustasi. Lama-lama aku bisa stres kalau begini, mungkin aku menerima istri polos seperti dia, tapi aku tidak bisa menerima cadarnya. Ditambah Pak RT tadi datang ke rumah karena laporan ibu-ibu komplek. Ridho bertambah kesal. Aku heran dengan papa dan mamamu, seperti tidak ada wanita lain yang baik saja yang pantas menjadi istrimu.
Untuk apa orang tuamu menjodohkan dengan gadis yang tidak jelas asal-usulnya? Aku saja kaget. Timpal Maria. Aku juga tidak mengerti kenapa Mama dan Papa ingin menikahkan aku dengannya. Jawab Rido. Kamu ikutin aja dulu kemauan Om Rudy dan Tante Rani. Kalau semua aset kekayaan mereka sudah jatuh ke tangan kamu, baru tendang wanita aneh itu keluar dari rumah dan kamu bebas memilih wanita mana saja yang kamu sukai. Maria mulai mencuci otak Rido. Tampilan senyum sarkas muncul di bibir Rido setelah mendengar rencana dari Maria. Benar katamu, aku harus sabar terlebih dahulu sampai harta warisan itu jatuh ke tanganku. Baru wanita aneh itu kuusir dari rumah. Jawab Rido. Ikut aku yuk. Ajak Maria. Kemana? Tanya Rido. Ke sebuah tempat untuk mengobati kegalauan kamu. Jawab Maria sambil tersenyum manja. Sampailah mereka di tempat klub malam bernama Mini School of Sound. Kamu bisa memilih wanita mana saja yang kamu sukai di sini. Bisik Maria kepada Rido. Musik berdentang keras membuat tubuh hanyut akan iramanya. Sekarang mereka sedang berada di klub malam langganan Maria. Hai Maria, kamu bawa siapa nih? Ayo kenalkan padaku. Ujar seorang wanita cantik menghampiri Maria. Kenalin, ini sepupuku. Jawab Maria. Beneran? Kamu tidak pernah menceritakannya padaku? Tanya wanita itu. Wanita itu mengerjap nakal pada Rido. Tatapannya seakan menginginkan lebih. Seketika, Rido memalingkan wajahnya karena ia sangat membenci wanita murahan. Kamu mau tidak berdansa denganku tampan? Ujar wanita itu mulai merayu Rido. Rido mulai jengah, ia mengisyaratkan Maria agar mengusir wanita itu dari hadapannya. Maria pun mengerti. Sepupuku tidak berselera denganmu, sebaiknya kamu cari laki-laki lain saja. Usir Maria secara halus. Dasar, ganteng-ganteng tapi tidak bernafsu. Wanita itu nampak terlihat kesal. Kamu kurang cantik menurut dia. Tegas Maria. Setelah wanita itu pergi, lagi-lagi Rido didatangi wanita cantik lainnya. Seorang wanita dari masa lalu yang mengemis cintanya dulu kini datang mendekat. Hai Rido, tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Ucap wanita nampak sangat senang. Rido tidak menyahut sama sekali. Dan tiba-tiba wanita bernama Sofia itu memeluk Rido. Aku sangat rindu denganmu, Rido. Sambil memeluk Rido. Lepaskan aku gadis murahan. Rido mendorong wanita itu sambil memakinya. Kamu kenapa sih Rido? Setiap aku mendekat pasti begitu, apa kurangnya aku? Tanya Sofia tanpa rasa malu. Kamu itu kurang ngaca. Jawab Rido dengan ekspresi jijik. Wanita itu diam 1000 bahasa, entah apa yang ada di pikirannya. Maria, aku pulang duluan ya, lebih nyaman di rumah daripada di sini. Enek aku lihat dia. Sambil melirik ke arah Sofia. Di sepanjang jalan, Rido terlihat gusar sambil memukul-mukul setirnya. La mengarah ke arah jembatan yang biasa ia datangi. Sesampainya ia di sana, Rido mulai memandangi air sungai yang mengalir deras. Kamu di mana Asma? Teriak Rido sekeras yang ia bisa. Cuma kamu wanita yang aku cintai, kamu cantik, terjaga, dan tidak murahan seperti wanita lain yang aku temui. Ucap Rido dengan lesu. Setelah meluapkan segala keluh kesahnya, Rido beranjak dari sana menuju mobil dengan langkah sempoyongan. Sesampainya di rumah, Asma terlihat sudah menunggunya di ruang tamu. Mas tidak apa-apa. Asma langsung menghampiri suaminya. Rido tak menyahut, ia berjalan menuju kamar dan merebahkan dirinya di atas kasur, disusul oleh Asma. Matanya terpejam dan bibirnya tidak henti memanggil nama Asma, gadis impiannya selama ini.